أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أحبة في الله, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah, seraya mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah masih berkenan memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan. Harapan terbesar kita, mudah-mudahan ibadah shaum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan menjadi muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengakui kita sebagai umatnya dan memanggil kita dengan panggilan yang syahdu, ummati ummati ummati. Ahibbata fillah, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah mengingatkan kita dengan panggilan yang syahdu, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian, jami'an ayyuhal mu'minun, seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada hambanya. Pesan yang pertama adalah tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadis, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Ya. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Hatta Rasulullah SAW pun pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi beda dengan kita makhluk biasa. Rasulullah SAW ketika berbuat salah langsung ditegur oleh Allah. Ya, seperti kasus Abdullah bin Ummi Maktum dalam surah Abasa wa Tawalla. Lah bagaimana dengan kita ketika kita berbuat dosa? Tidak ada yang mengingatkan kita kalau kita tidak berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya ketika kita berbuat dosa, cepat-cepat kita meminta ampun kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 135. Kata Allah, orang yang soleh itu bukanlah orang-orang yang tak pernah berbuat salah. Tapi ketika orang yang soleh itu berbuat salah, dia cepat-cepat ingat kepada Allah. Dia cepat-cepat meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang ia lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang ingin Allah sampaikan dalam surah An-Nur ayat 31 adalah segeralah untuk kita bertaubat kepada Allah. Jangan kita nanti-nanti untuk bertaubat. Segeralah kita kembali kepada Allah. Mumpung kesempatan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan itu ditutup oleh Allah. Kita menyesal seperti penyesalannya orang-orang yang terdahulu. Ya. Sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
Ya Allah, kalaulah Engkau akhirkan kematianku sebentar saja ya Allah, maka aku akan bersedekah ya Allah. Maka aku akan menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Aku tidak akan tinggalkan salatku ya Allah. Aku akan sedekahkan hartaku, aku akan keluarkan zakat. Tapi apa kata Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila datang ajal menjemputnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha pemberi kabar terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu indahnya dan sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Senantiasa orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah. Allah panggil orang-orang yang beriman dengan panggilan yang syahdu. Dalam surah At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Para mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan taubatan nasuha, syaratnya ada 4. Yang pertama adalah nadam. Apa itu nadam? Menyesali perbuatan dosa kita. Jangan bangga untuk kita sampaikan dosa kita kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa kita. Yang ketiga, iqdal, mengganti perbuatan dosa kita dengan perbuatan yang baik. Kalau tadinya kita meninggalkan sholat, maka ketika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, jangan tinggalkan lagi sholatmu. Istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau sebelumnya kita belum menutup aurat, maka tutuplah aurat kita. Dan yang keempat adalah minta maaf kepada orang yang dulu pernah kita zalimi dan minta dihalalkan dari sesuatu yang bukan milik kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat ini amat penting untuk kita perhatikan. Apa itu? Jika kita pernah berbuat zalim kepada manusia, kepada orang lain, cepat-cepatlah untuk kita minta maaf. Sebab di yaumil qiyamah nanti ada 2 orang hamba menghadap Allah, meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu orang ini pernah berbuat zalim kepada aku ya Allah. Limpahkan kebaikannya kepada aku ya Allah. Jika kita pernah berbuat zalim, maka kelak di yaumil qiyamah kita akan menjadi orang muflis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makanan yang kita makan. Kalau dulu pernah kita makan bala-bala, ya, kita makan 5, ngakunya 1, ya, hati-hati, gara-gara bala-bala kita bisa masuk ke dalam api neraka ya Allah. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah mondok, dikenal dengan istilah darmaji, ya, dahar 5, ngakunya hiji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu pernah itu kita lakukan, cepat-cepat untuk kita minta dihalalkan atau kita bayar itu. Sebab di yaumil qiyamah tidak ada lagi uang, tidak ada lagi harta untuk membayar sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah ini memberikan manfaat buat kita, dan mudah-mudahan pula taubat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.